Selamat malam. Sugihoto Namo Buddhaya, yang kami muliakan para biku sangga, samanera atasilani, yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhammasapacca Online, Meditasi Online bersama, season yang ketiga, episode yang ke-12. Pada malam hari ini, Rabu 23 Maret 2022, sesi meditasi online bersama dengan guru pembimbing kita, Bante Tita Yano. Dimohon para partisipan mute audio dan video atau kamera diaktifkan. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Vihara Dhammametta Jember dan Vihara Dhammaharja Banyuwangi yang secara live di Zoom dan channel YouTube Dhammametta Jember. Agar acara hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perkenankan saya terlebih dulu membacakan susunan acara dan petunjuk partisipan. Silakan ditampilkan host. Ya, saya akan membacakan petunjuk partisipan, kemudian akan pembacaan Dhammapada dari Saudari Yesa dan nama Karapata, dan saya akan membacakan profil singkat narasumber, dan Bante akan membawakan mengantar meditasi, dilanjutkan dengan kita latihan meditasi bersama, dokumentasi, dan kemudian tanya jawab, dan akan ditutup Patidana, Dhammakarapata, dan informasi atau pengumuman. Petunjuk bagi partisipan posisi on kamera dan mikrofon dalam kondisi mute atau off. Acara berlangsung lebih kurang selama 120 menit. Partisipan dipersilakan untuk memilih posisi duduk yang sesuai. Pengantar meditasi dan latihan meditasi oleh pembimbing dalam durasi 45 menit dan acara tanya jawab dalam durasi 45 menit. Partisipan dipersilakan bertanya pada saat sesi tanya jawab dengan raise hand atau via chat disampaikan ke operator pertanyaan. Partisipan hanya diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota, dengan pertanyaan singkat dan jelas sesuai dengan topik materi. Ya, kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa kami persilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Dhammapada Biku Wagu Syair 372. Natijana apanyasa panyana ti aja yato yang japannya ja sawe nibbana santike, yang artinya tak ada samadhi dalam diri orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak ada kebijaksanaan dalam diri orang yang tidak bersamadhi. Orang yang memiliki samadhi dan kebijaksanaan sesungguhnya sudah berada di ambang pintu nibbana. Ya, terima kasih Saudari Yesa. Sebelum memulai kegiatan meditasi online bersama pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Triratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama yang akan dibantu oleh Saudari Yesa. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Baik, saya akan memimpin membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwade.
Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nama. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, next saya akan membacakan profil narasumber pada malam hari ini. Bante Titayano, silakan ditampilkan host. Ya, Biku Titayano Mahatera, penabisan Biku Upasampada. Nama penabisan Titayano, tempat penabisan Wat Poforani, Vihara Bangkok di Thailand. Tanggal penabisan 4 Juli 1999 pada pukul 9:23 waktu Indonesia Barat. Nama penabis Upajaya Prapuagama. Nama guru penabisan Kamawacarya Tan Chaukun Prawidudamporn. Oke. Selanjutnya Bante akan menjelaskan pengantar meditasi. Silakan Bante, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Minggu lalu kita sudah bercerita sedikit tentang Anapanasati. Jadi supaya lebih lengkap lagi, kita juga akan melihat versi Anapanasati yang ada di dalam Satipatthana Sutta. Ya, minggu lalu juga kita sudah sempat menyinggung sedikit tentang Satipatthana, 4 Satipatthana. Jadi pada malam ini ya kita akan lebih mencermati teks-teks yang ada di dalam Satipatthana, terutama yang berhubungan dengan pengamatan yang pertama, yaitu Kaya Nupassana, terutama yang berhubungan dengan Anapanasati. Ya, baik. Jadi tentang Satipatthana ini ya ada 2 sutta, terutama Mahasatipatthana Sutta dengan Satipatthana Sutta. Keduanya cukup rinci dalam hal menjelaskan tentang latihan Satipatthana atau 4 Satipatthana. Ya, kita langsung saja ke teksnya yang inti ya. Kita tidak begitu ke yang bagian pengantarnya. Ya. Inilah para biku, jalan ekayana untuk memurnikan makhluk hidup, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, mengakhiri penderitaan, mencapai jalan yang benar, mewujudkan nibbana, yaitu 4 Satipatthana. Jalan ekayana. Di sini saya tidak menerjemahkan ekayana karena kalau kita lihat di buku komentar, ekayana itu bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Tapi secara umum kalau saya amati, terjemahan-terjemahan yang ada itu adalah menafsirkan ekayana ini sebagai eka tambah ayana. Jalan yang menuju ke satu arah. Arahnya kemana? Yaitu ke nibbana. Jadi maksudnya itu, ini Satipatthana ini ada 4 macam. Satu Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Citta Nupassana, Dhamma Nupassana. Nah, keempat-empat ini ya akan mengarah ke satu tujuan, yaitu ke pencapaian nibbana. Itu kira-kira yang dikatakan sebagai jalan ekayana. Ya. Kemudian untuk memurnikan makhluk hidup. Mengapa dikatakan bisa memurnikan makhluk hidup? Karena ini dia bisa mengurangi atau melenyapkan noda-noda yang ada di dalam batin kita. Dan ya bisa melenyapkan atau mengurangi kotoran-kotoran batin kita. Ya, sehingga disebut
untuk memurnikan makhluk hidup. Kemudian mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Dengan latihan ini ya berarti emosi kasar kita ya misalnya menangis ya sedih begitu itu juga secara perlahan-lahan kita mampu mengatasinya ya karena adanya latihan ini. Kemudian juga bisa mengakhiri penderitaan ya bisa mengakhiri penderitaan. Di sini di dalam bahasa Palinya itu dukkha domanassa. Nah, penderitaan apa saja? Yaitu penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara batin. Penderitaan secara fisik, ya, dikatakan bahwa kalau kita sering berlatih meditasi, kalau kita sering berlatih satipatthana, secara kesehatan kita juga menjadi lebih sehat. Ya, kita menjadi lebih sehat secara fisik. Ya, oleh karena itu ya karena kesehatan kita ya menjadi lebih baik sehingga penderitaan secara fisik itu juga semakin berkurang. Ya, tapi bukan berarti sama sekali bebas dari penderitaan secara fisik. Karena bahkan Sang Buddha sendiri pun masih mengalami penderitaan secara fisik. Tapi itu sudah sangat berkurang dibandingkan sama yang lain-lain. Jadi itu contoh bahwa mengapa latihan satipatthana ini mampu mengatasi penderitaan, terutama penderitaan secara fisik. Juga misalnya, kalau misalnya kita latihan meditasi lalu muncul ya kesakitan secara fisik, misalnya kakinya sakit, kakinya kesemutan, mati rasa dan lain sebagainya, ya dengan latihan satipatthana ini juga ya kita mampu lebih mudah untuk mengatasi sakit-sakit secara fisik seperti itu. Ya, kemudian penderitaan secara batin, nah itu juga ya domanassa itu juga mampu diatasi ya dengan latihan satipatthana ini. Kemudian mencapai jalan yang benar. Ya, jalan yang benar yang bagaimana? Yaitu 8 jalan utama, 8 jalan Arya, ya, Attanggika Magga, ya. Kemudian akhirnya mewujudkan nibbana. Ya, itulah yang disebut sebagai latihan satipatthana. Jadi dalam paragraf ini ya Sang Buddha menunjukkan kepada kita manfaat dari latihan satipatthana ini, yaitu memurnikan makhluk hidup, membersihkan kotoran batin kita, ya, lalu mampu juga mengatasi emosi, gejolak emosi secara kasar, misalnya kesedihan dan ratap tangis, mampu mengakhiri penderitaan baik secara batin maupun secara fisik, lalu mencapai jalan yang benar, yaitu mencapai 8 jalan yang benar yang akhirnya akan menuntun kita menuju ke pencapaian nibbana. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa untuk mencapai nibbana ya satu-satunya jalan itu adalah kita menapaki 8 jalan utama itu, ya 8 jalan yang benar. Kemudian nah 4 satipatthana itu apa? Yaitu pengamatan terhadap jasmani, pengamatan terhadap perasaan, wedana nupassana, lalu pengamatan terhadap batin, citta nupassana, lalu dhamma nupassana, pengamatan terhadap dhamma. Ya. Saya tidak menggunakan istilah, saya tidak menggunakan terjemahan perenungan, karena kalau perenungan itu sudah agak membayangkan, mengarah ke pengertian membayangkan. Ya, perenungan bisa saja sih juga mengamati. Cuma karena dia mempunyai beberapa tafsiran, ya salah satunya itu membayangkan. Padahal dalam latihan satipatthana ini kita bukan membayangkan. Nanti saya akan jelaskan kenapa bukan membayangkan, bukan merenungi jasmani kita. Ya.
Ya, kalau kita lihat secara satu persatu, ya. Jadi dari kemudahan untuk latihan, yang paling mudah itu adalah kaya nupasana, pengamatan terhadap jasmani. Kemudian tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi adalah pengamatan terhadap wedana, perasaan. Ya, seperti sudah saya jelaskan minggu-minggu yang lalu, ya, walaupun sebetulnya kita tahu perasaan kita, tapi secara sosok secara jelas kita mampu menangkap sosok perasaan itu secara jelas, itu yang sulit. Ya. Kemudian citta nupasana, yaitu tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi daripada wedana nupasana atau pengamatan terhadap perasaan adalah pengamatan terhadap batin. Ya. Kemudian yang paling sulit itu adalah dhamma nupasana, yaitu pengamatan terhadap dhamma, terhadap fenomena-fenomena. Ya, kemudian ya dengan melalui latihan satipatthana ini kita akan menanggalkan pandangan salah kita, menanggalkan pandangan kita yang yang sebelumnya itu terjungkir balik bahwa sesuatu yang sebetulnya tidak menarik kita menganggap itu menarik. Ya, sesuatu yang menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan penderitaan, tapi kita menganggap bahwa itu mendatangkan kebahagiaan. Sesuatu yang yang tidak kekal, berubah terus, kita menganggap sebagai sesuatu yang tetap, sesuatu yang tidak berubah. Kemudian sesuatu yang harusnya tidak mempunyai atta, ya, kita menganggapnya mempunyai atta. Ya. Jadi terutama ya dengan melakukan kaya nupasana kita akan menanggalkan ya terjungkit baliknya pandangan kita ya terhadap fisik kita. Kita menganggap fisik kita itu sebagai sesuatu yang menarik, ya. Nah, tapi setelah latihan ini ya kita mulai menyadari bahwa itu tidak menarik, ya, asubha, ya. Begitu juga wedana, ya. Pada hakikatnya itu adalah dukkha, ya. Kemudian batin, ya, anicca, berubah terus. Batin kita itu berubah dari waktu ke waktu, ya. Kalau kita mulai masuk dalam latihan, kita akan menyadari hal itu, ya. Kemudian dengan melakukan dhamma nupasana, ya kita akan menyadari bahwa akhirnya itu seluruh dhamma itu sifatnya itu anatta, yaitu tidak ada satupun yang disebut sebagai atta yang ada di dalamnya. Apa saja keempatnya di sini? Oh para biku, seorang biku dengan antusias, ya, pemahaman jernih, penuh sati, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Setelah mengendalikan hasrat dan dendam nestapa di dunia. Ya, jadi seorang biku dengan antusias. Antusias di sini adalah terjemahan dari atapi. Atapi itu berasal dari kata tapa. Tapa itu artinya semangat, ya. Dengan perjuangan. Jadi maksudnya itu ya mungkin terjemahan kata antusias ini mungkin kurang pas. Maksudnya itu adalah bersemangat, ya. Karena di dalam kata ya dikatakan bahwa yang disebut atapi itu wirya sebetulnya, dengan semangat. Jadi maksudnya itu adalah bahwa bukan karena misalnya hari ini cuacanya mendung akhirnya tidak jadi latihan. Lalu karena hari ini cuacanya terlalu panas akhirnya tidak latihan. Jadi kita dengan kondisi apapun kita selalu ya bersemangat. Kemudian dengan pemahaman jernih. Ini adalah terjemahan dari kata sampajano, ya, sampajana. Sampajana ini ya ada 4 aspek, yaitu bahwa ini secara umum, ya, bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu kita harusnya memiliki pemahaman bahwa tindakan tersebut apakah
akan mengarah ke jalan. Maksud itu ke jalan ke pemurnian batin kita. Ya. Apakah itu memiliki tujuan ke arah yang baik? Ya. Kemudian apakah itu sesuai? Ya. Apakah sesuai untuk melakukan tindakan itu? Sehingga apapun yang kita lakukan itu dipandang orang itu akan secara terhormat. Dan itu juga membuat kita juga semakin hati-hati terhadap perbuatan kita. Nah, itu salah satu aspek dari Sampajano, yaitu pemahaman jernih. Kemudian juga ya, memiliki pemahaman yang baik atau memiliki kesadaran atas rana-rana indera kita. Maksud itu ya pada saat kita melihat ya, pada saat kita menggunakan indera penglihatan kita ya, kita gunakan indera kita itu dengan penuh kendali. Ya, kita menyadari ya menyadari objek-objek yang muncul yang kita tangkap melalui indera-indera kita. Misalnya objek wujud yang kita tangkap melalui penglihatan. Ya, jadi kita memiliki kesadaran atas itu. Ya, jadi kita memiliki kesadaran atas indera kita juga termasuk objek-objek dari indera kita. Ya. Kemudian juga kita memiliki aspek ketidakkaburan asamoha. Ya, bahwa diusahakan tidak ada satupun momen yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi misalnya entah itu jasmani, entah itu batin, ya setiap momen kita selalu mengetahui apa yang terjadi dan kita melihatnya selalu dengan kacamata ilakhana, selalu melihatnya dengan kacamata anicca, dukkha, dan anatta. Nah, itu yang dimasukkan dengan pemahaman jernih atau sampajana. Ya. Kemudian kemudian dengan penuh sati, ya sekali lagi sati itu artinya selalu ingat, ya ingat apa? Ingat untuk memperhatikan, ingat untuk melakukan manasikara, ya ingat untuk memperhatikan, ingat untuk menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani kita. Nah, kemudian ya lantas ini dia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Nah, ini yang dikatakan bahwa itu kita tidak melakukan perenungan. Kita betul-betul mengamati jasmani itu pada jasmani. Ya, bukan misalnya kita tanpa objek lalu kita melakukan perenungan terhadap jasmani. Itu namanya perenungan. Itu kita membayangkan. Itu berarti kita berkhayal. Tapi kita betul-betul berhadapan dengan objek yang real. Objek yang real, lalu kita mengamati objek itu. Nah, itu yang dimasukkan dengan hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Ya. Kemudian setelah mengendalikan hasrat dan dendam nestapa di dunia. Dendam nestapa ini sebetulnya yaitu domanasa. Domanasa itu sejenis penolakan, ya entah itu kebencian atau niat jahat begitu. Ya, biapada. Ya, hasrat itu bisa kita tafsirkan sebagai kamacanda, nafsu untuk menikmati kesenangan indriawi. Ya. Di sini dikatakan setelah mengendalikan, bukan melenyapkan. Karena kita belum sampai pada tahap melenyapkan hasrat dan dendam nestapa di dunia. Jadi sebelum kita melakukan meditasi, ya memang segala hal-hal urusan entah keluarga, urusan kantor harus kita lepaskan. Ya, kita lepaskan, kemudian kita mulai meditasi. Ya, kita mulai latihan kita. Jadi oleh karena itu segala hal-hal ya yang akan menimbulkan niat jahat, ya menimbulkan dendam, menimbulkan nafsu kesenangan indriawi untuk sementara kita lepaskan dulu karena kita belum mampu untuk melepaskannya itu secara permanen. Jadi kita kan baru mulai latihan. Jadi oleh karena itu ya
kita mulai dulu untuk sementara. Ya, untuk sementara karena kita mau mulai latihan kita mau mulai latihan meditasi kita. Oleh karena itu ya kita harus ini dulu lepaskan dulu semua, ya entah itu loba dosa, ya yang terutama yang secara kasar, ya nafsu untuk menikmati kesenangan indriawi dan niat jahat. Ya, itu yang dimaksudkan dengan kalimat yang terakhir, yaitu Wineya Loke Abija Domanasang. Kemudian apa saja keempatnya di sini? Oh, para biku, seorang biku. Tidak, ini sudah. Nah, setelah itu ya mengulangi kalimat yang mirip itu diulangi terhadap pengamatan terhadap perasaan, pengamatan terhadap batin, dan pengamatan terhadap dhamma. Ya. Nah, kemudian untuk rincian dari kaya nupasana pengamatan terhadap jasmani, yang item yang pertama, ya langkah pertama adalah mengamati napas, ya mengamati napas, ya yaitu ya mengamati napas, yaitu satu adalah pertama-tama kita mengamati ya dengan penuh sati ya keluar masuknya napas. Lalu juga pada saat bernapas ya entah itu napasnya panjang, napasnya pendek, kita juga mengetahuinya ya, kita mengetahuinya. Kemudian setelah itu ya kita menyadari ya seluruh fisik kita ya, sabakaya pati samwedi ya. Nah, untuk kalimat ini sabakaya pati samwedi ada dua penafsiran. Satu penafsiran yang paling populer saat ini adalah penafsiran secara Wisuddhimagga, yaitu bahwa menyadari napas secara keseluruhan. Badan napas itu kita menyadarinya dari awal sampai akhir, awal, tengah sampai akhir. Nah, itu tafsiran pertama. Ya, tafsiran yang kedua adalah bahwa kita menyadari fisik kita itu secara keseluruhan. Dengan menyadari fisik kita secara keseluruhan, kita mampu mengetahui keluar masuknya napas. Bisa, ya, itu bisa dilakukan juga. Jadi kedua penafsiran ini sah-sah saja. Ya, terserah mau pakai penafsiran yang mana. Dua-duanya itu bisa dijalankan. Ya, oke. Kemudian saya akan menenangkan aktivitas batin saya dengan menarik napas. Saya akan menenangkan aktivitas fisik saya dengan menghembuskan napas. Ya, kaya sangkara. Kaya sangkara, jadi ada 3 sangkara. Kaya sangkara, waci sangkara, dan citta sangkara. Kaya sangkara, karena ini dalam konteks dalam konteks meditasi, ya, terutama pada saat kita sedang duduk meditasi. Oleh karena itu, Sang Buddha dalam salah satu sutta menyatakan yang dimasukkan dengan kaya sangkara itu adalah napas, ya, napas, anapanasati. Karena pada saat kita sedang duduk meditasi, ya, kita tidak melakukan aktivitas fisik yang lain kecuali ya napas. Ya, kita tidak berjalan, ya, kita tidak mencuci piring, tangan kita tidak bergerak. Ya, kaki kita juga tidak bergerak, ya. Yang fisik kita yang masih aktif itu yaitu napas, ya, bernapas. Oleh karena itu, maksudnya ya menenangkan aktivitas fisik di sini adalah menenangkan napas kita. Ya, tapi tentu saja ini adalah langkah yang lebih lanjut. Jadi ya, pada tahap awal jangan dulu langsung mulai mencoba untuk menenangkan, ya. Biasanya itu ya dikatakan menenangkan ya dengan mengatur napas menjadi lebih panjang, lebih halus. Jangan. Untuk langkah pertama tidak boleh melakukan itu karena itu akan membuat napas kita itu menjadi tidak alamiah. Malah ya sebagian orang akan mengalami nanti sesak napas.
Ya. Jadi itu yang dimasukkan dengan saya akan menenangkan aktivitas fisik kita ya dengan menarik napas dan menghembuskan napas. Kemudian saya akan berlatih dengan menarik napas dengan menyadari piti yang muncul, ya, kegiuran. Nah, berarti ini juga sudah merupakan suatu langkah yang lebih advance lagi, ya. Jadi biasanya tentu saja kalau kita baru latihan meditasi, mana ada muncul piti, yang muncul itu adalah duka. Jadi oleh karena itu ini merupakan satu tahap yang lebih lanjut lagi, ya. Belum tentu itu bisa dicapai dalam 1-2 tahun, ya. Jadi oleh karena itu ya saya pikir untuk pembahasan kita pada malam ini cukup sampai di sini saja dulu, ya, sebelum kita mulai latihan ini, praktek kita, ya, secara nyata. Ya, kita pertama-tama akan melakukan relaksasi dulu, meditasi relaksasi. Ya, baik, kita siap-siap. Ya, duduk dengan rileks, badannya tegak. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Termasuk geraham, ya, rileks. Gigi bagian atas dan bawah ya hanya terkatup menyentuh ringan saja. Pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor.
Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala termasuk geraham ya dirasakan rileks, kendor. Gigi hanya terkatup secara ringan saja, menyentuh secara ringan. Pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala termasuk geraham dirasakan rileks, kendor. Kedua pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor.
Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Kita ucapkan di dalam hati, Buddho, Buddho, Buddho. Perhatian ditujukan ke pengucapan di dalam hati, seolah-olah kita mendengarkan suara itu. Buddho, Buddho.
Ya, baik. Sekarang kita mengalihkan dari pengucapan Budo-Budo ke mengamati keluar masuknya napas, menyadari keluar masuknya napas.
Ya, baik. Meditasi selesai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, baik. Meditasi online bersama telah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan bagi para partisipan yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand atau pertanyaan bisa dikirim ke operator. Bagi partisipan yang di YouTube bisa ketik di kolom live chat. Oke, Bante, ini ada partisipan di Zoom dari Saudara Yusuf yang raise hand, yang mau bertanya secara langsung. Oke, silakan Saudara Yusuf. Wandami Bante. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan Bante hari ini. Ya. Yang saya ingin tanyakan adalah fenomena batin saat pencapaian magga yang katanya cuma 1 kali dalam setiap tingkat kesucian. Setelah pengamatan jasmani, anicca, dukkha, anatta, lalu pengamatan batin, anicca, dukkha, dan anatta. Setelah itu pengamatan dhamma yang akhirnya terjadi pencapaian magga. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa fenomena batin yang dirasakan meditator pada saat meditasi dan pencapaian magga tersebut? Anomodami Bante. Wah, ini ya baik. Ya terus terang, saya sendiri juga belum pernah mengalami tentang hal seperti ini, tapi dengar-dengar cerita, ya memang kalau menurut sistem yang ada di Wisudimagga ya, dikatakan kita mengamati anicca, dukkha, dan anatta tilaksana dari fenomena batin maupun jasmani. Untuk yang saya pernah dengar, jadi mereka itu mulai mengalami apa yang disebut sebagai nibbana. Ya, mereka mengalami apa yang disebut sebagai nibbana. Jadi itu, saya pikir itu kriteria utamanya. Ya, kriteria utama. Walaupun masih ada sedikit tambahan-tambahan yang lainnya, tapi itu kadang juga itu merupakan sebuah suatu komentar yang agak kontroversi juga. Yang misalnya ada yang mengatakan itu mendengarkan suara ledakan atau apa begitu. Menurut cerita gitu ya, menurut cerita orang. Ya, tapi gini, tentang adanya magga kala begitu ya. Kalau menurut apa yang ada di dalam Abhidhamma, magga itu hanya sejenak saja. Tapi sekarang juga ada sejumlah ilmuwan atau sejumlah orang yang mendalami Tipitaka, mereka mengatakan bahwa magga itu sebetulnya itu perjalanannya cukup panjang. Coba Pak Yusuf membaca yang Welama Sutta. Welama Sutta, di dalam Welama Sutta itu kan disebutkan berdana kepada sejumlah jenis orang. Misalnya khusus untuk yang Sotapanna ada yang
Sang Buddha menyebutkan mereka yang sedang menapaki jalan menuju Sotapanna, mereka yang sudah mencapai buah Sotapanna. Nah, berarti itu sebetulnya ada suatu durasi yang cukup panjang di mana ya sampai bisa dikatakan itu memiliki ini orang bisa berdana kepada mereka yang sedang menapaki magga tersebut. Nah, ini memang agak kontroversi, tapi ya bagi kita umat Buddha ya kalau misalnya tidak mau pusing ya udah kita ambil saja yang dari Abhidhamma atau di dalam Visuddhimagga bahwa magga itu hanya terjadi sebentar saja. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Pak Yusuf bahwa ya itu bahwa mungkin salah satunya itu adalah mulai mengalami apa yang disebut sebagai nibbana. Maaf Bante, tadi sinyal saya terganggu, jadi penjelasan Bante yang sekitar 2-3 menit itu tidak terdengar. Oh, bisa diulang? yang mana ya? Modami Bante. Yang mana? Yaitu setelah Bante mengatakan itu meditator akan mengalami fenomena nibbana. Setelah itu sinyal saya putus. Oh, ya, fenomena nibbana lalu ada lagi ya yang apa ya? Satu ungkapan yang agak kontroversi ya. Agak kontroversi mengatakan ya sebelum mengalami nibbana itu dia mendengarkan suatu ledakan dulu atau ya baru akan mengalami nibbana itu ya. Tapi ya ini tidak usah terlalu serius ya. Kemudian tentang magga sama phala ini ya kalau menurut Visuddhimagga atau Abhidhamma magga ini hanya terjadi pada satu sekejap saja ya. Iya. Satu sekejap. Tapi kalau misalnya kita coba Pak Yusuf baca Welama Sutta. Di dalam Welama Sutta itu Sang Buddha membeberkan ya berdana kepada berbagai jenis orang. Ya, khusus untuk Sotapanna, Sang Buddha ada menyebutkan berdana kepada mereka yang sedang secara garis besar ya. Persisnya saya lupa, tapi kira-kira demikian. Berdana kepada mereka yang sedang menapaki jalan menuju Sotapanna. Lalu yang kedua, berdana kepada mereka yang sudah mencapai buah Sotapanna. Nah, berdana kepada mereka yang sedang menapaki jalan menuju Sotapanna, berarti itu kalau menurut Sutta ini itu durasinya cukup panjang sehingga orang bisa berdana. Sedangkan kalau menurut Abhidhamma atau Visuddhimagga itu hanya terjadi sekejap saja. Ya, itu hanya terjadi sekejap. Ya, mungkin itu juga kita perlu menyadari tentang hal itu. Ada dua perbedaan penafsiran ini. Ya, tapi mudah-mudahan ini malah tidak saya membuat kalian tambah bingung begitu. Tapi oke, kalau tidak mau pusing, ambil saja yang dari Abhidhamma karena itu yang boleh dibilang pemikiran mainstream yang ada di dalam Theravada saat ini, bahwa magga itu hanya terjadi pada satu citakhana saja, ya, pada satu momen yang sangat pendek saja. Ya, itu kira-kira Pak Yusuf. Ini Bante yang saya mau nanyakan, momen sangat pendek saat pencapaian magga itu, fenomena batinnya seperti apa saat meditator itu sedang duduk meditasi itu? Fenomena batin, ya. Wah, saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, karena saya belum pernah mendengar, karena saya sendiri juga belum pernah mengalami, karena saya belum Sotapanna, dan juga saya belum pernah mendengarkan ini. Ya. Waktu sudah mencapai buah baru mengalami nibbana. Nah, waktu magga apa yang terjadi? Nah, itu saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Ya. Soalnya memang dalam 1 tahun terakhir ini saya mendapatkan bimbingan setiap hari dalam pencapaian ini.
tentang pengamatan jasmani yang seperti Bante katakan anicca dukkha anatta, betul itu fenomena batinnya saya dapati. Terus kemudian dalam pengamatan batin yang di anicca dukkha anatta pun itu fenomena batinnya saya dapati, sudah di cross check dengan guru pembimbing saya. Nah, pengamatan dhamma pun sudah di cross check, fenomena batinnya juga dapat. Nah, terakhir ini adalah pencapaian magga yang katanya hanya sekejap dan hanya satu kali setiap tingkat kesucian. Sedangkan pala bisa berkali-kali saat saya mulai berlatih lagi di dalam meditasi. Nah, sedangkan setiap kali saya tanda kutip menanyakan tentang fenomena batin magga ini sulit untuk diskusikan bersama walaupun itu hubungan antar guru dan murid. Hanya bisa dilihat hasil setelah pencapaian ini yang tidak jelas iya sudah atau belum, tapi meditasi setelah pencapaian ini yang dinilai. Iya. Jadi karena ada perubahan kualitas meditasinya setelah itu, termasuk tingkat kesadaran dalam ucapan, perbuatan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja Bante, makanya saya minta arahan Bante dari saya pikir kalau menurut pendapat pribadi saya, mungkin kita tidak perlu terlalu mempersoalkan tentang apa yang dialami pada saat mencapai magga itu. Itu kan toh hanya sebentar saja. Lebih baik kita lebih baik mencari tahu apakah betul kita sudah mengalami apa yang disebut sebagai nibbana itu. Dan mungkin ya, saya mau tahu tentang apa yang dialami pada saat mencapai magga untuk mengetahui, untuk mengkonfirmasi apakah itu sudah mencapai atau tidak. Karena itu saat ini kita tidak punya referensi tentang itu. Untuk saya ya, tidak mempunyai referensi tentang itu, lebih baik ke arah hasil terakhir saja, bahwa ada mengalami nibbana atau tidak. Kira-kira begitu. Ya. Dan sebetulnya itu perjalanannya masih jauh, bahwa untuk mengamati anicca, dukkha dan anatta ini sampai ke magga sama phala itu dari cerita-cerita orang. Ya, tapi memang ini tetap bergantung pada parami masing-masing juga. Ya, betul. Ya, jadi kira-kira itu jawaban saya, Pak Yusuf. Ya. Anumodami Bante. Ya. Ya, terima kasih Suhu Yusuf. Oke, selanjutnya ada partisipan dari Zoom juga mau bertanya secara langsung kepada Saudara Dita Dhamma. Silakan videonya diaktifkan. Terima kasih. Iya, terima kasih host. Malam Bante. Ya, malam. Terima kasih bimbingannya Bante. Bante, saya mau tanya berkenaan ini Bante. Suatu kita melatih anapanasati, apakah bisa terjadi apakah bedanya, pertama-tama apakah bedanya micca sati dengan samasati? Apakah ada contohnya terutama sewaktu kita melatih anapanasati Bante dalam hal ini? Karena kan kita berusaha mengarahkan sati kita berhadapan dengan objek meditasi kita. Nah, apakah ada penjelasannya pertama micca sati dan samasati, dan apakah contohnya Bante, terutama dalam anapanasati ini Bante? Terus pertanyaan kedua, sewaktu melatih dana sila samadipanya, apakah diperlukan sati sampajana atau perlu sati aja atau hanya perupanya saja? Bisakah diberikan contoh-contohnya Bante supaya kita bisa melatih sati sampajana dalam aspek dana sila samadipanya ini Bante? Boleh diberikan contohnya Bante. Terima kasih Bante.
tentang micca sati. Ah. Sejauh ini saya belum menemukan ada pembabaran Sang Buddha yang memberikan contoh yang dimasukkan sebagai micca sati itu. Yang ada itu adalah samasati. Ya, samasati itu adalah yaitu yang 4 satipatthana itu. Itu yang disebut sebagai samasati. Nah, saya bisa melakukan apa ya namanya deduksi atau apa gitu, menyimpulkan bahwa kalau 4 satipatthana itu adalah samasati, berarti di luar 4 satipatthana itu adalah micca sati. Saya nggak tahu apakah kesimpulan seperti ini bisa diambil atau tidak. Ya lumayan searah sih kalau saya seperti pendapat dengan Bante terus terang seperti telah diberitahukan. Ya. 4. Jadi selama masih 4 yang bagian itu rupa, kaya, wedana, citta, dhamma itu termasuk samasati. Kalau di luar itu artinya sudah micca sati, lamunan atau bagaimana ya Bante? Oke, saya setuju dengan Bante dalam hal ini. Baik. Silakan Bante. Kemudian waktu kita mempraktekkan dana sila dan dana sila bawana itu bagaimana peran sati sampajana di dalamnya. Misalnya pada saat saya berdana, ya, saya menegakkan sati ya terhadap tindakan saya memberi dana itu, dan juga saya memahami tujuan saya berdana itu untuk apa. Ya, saya tahu arahnya kemana, dan juga saya pada saat berdana itu saya juga tahu hal-hal apa yang sesuai, hal-hal apa yang tidak sesuai. Ya, lalu saya juga memiliki pemahaman atau saya sangat sadar tentang apa yang terjadi pada indera-indera saya pada saat saya sedang berdana. Lalu yang terakhir 4 itu apa ya, saya kok jadi lupa. Sila, dana, sila, ya, kira-kira itu. Maksud itu sampajana itu. Sampajana ada 4 aspek. Saatthika, yaitu mengetahui tujuannya. Lalu yang kedua adalah bahwa kita mengetahui sesuai atau tidak. Ya, lalu yang ketiga adalah ranah indera kita menyadari ya pada saat kita sedang melakukan sesuatu, objek-objek yang kontak dengan indera kita itu kita mengetahui objek tersebut secara jelas juga. Yang 4 saya agak lupa ya, kira-kira itu contoh dana. Lalu kalau sila saya pikir mirip-mirip dengan itu ya. Kalau dari pembahasan Bante, misalnya kalau waktu berdana, kita tahu tujuannya saya berdana itu apa. Misalnya ada yang tujuannya apalah. Dan apakah pada saat berdana misalnya masih ada ember-ember tindakan yang lain, apakah itu menyokong ke tujuan berdana itu juga. Tujuan luhur saya berdana. Ya, misalnya waktu berdana, ya mungkin juga terjadi ada keinginan untuk misalnya komentari orang lain gitu. Nah, apakah mengeluarkan komentar ke orang lain itu juga mengarah ke tujuan untuk berdana itu. Ya, bisa juga mencakup hal itu. Ya. Kalau misalnya memfokuskan, berusaha hati-hati, mempersembahkan dengan hormat, terus tidak jatuh dan seterusnya, itu termasuk bagian dari sati kan Bante? Kita hati-hati ya. Oke. Terus mengetahui sesuai atau tidak, jadi kita tahu barang yang kita persembahkan apakah tepat pada waktunya, sesuai atau tidak ya Bante. Terus ranah indera waktu dipersembahkan itu kita fokus, kita benar-benar misalnya memegang objeknya, persembahkan dengan hormat, mungkin apakah mau namaskara atau tidak, seterusnya ya dalam aspek ini kan. Maksudnya ranah indera kita tidak melihat kemana-mana, tapi hanya fokus proses kita melakukan berdana itu Bante.
Benar Bante begitu? Apakah betul yang bagian ranah indera kita di objek saja? Itu kalau misalnya kita hanya fokus ke ini, bisa juga itu ke sapaya sesuai atau tidak. Maksudnya itu kalau saya melakukan hal yang lain berarti itu tidak sesuai. Berarti itu masuk kategori yang kedua. Ya. Terus kalau indera-indera maksudnya paling nggak pikirannya itu fokus apa yang saya saat Ya, ini. tidak kita ke yang lain-lain. Ya. Ya. Baik. Ya. Baik Bante, terima kasih banyak Bante penjelasannya. Anumodami Bante. Ya. Sadu. Oke, baik Bante. Mungkin saya mau tanya ya Bante. Ya. Kenapa kalau saya sedang meditasi itu sering sendawa ya Bante? Ya, memang ada sejumlah orang ya waktu sedang meditasi sering mengeluarkan sendawa. Ada yang hanya sementara waktu saja, misalnya dalam jangka beberapa hari saja, ya, atau dalam jangka beberapa minggu saja. Tapi memang juga ada satu kasus saya dengar cerita orang tersebut bahwa itu sudah bertahun-tahun setiap kali dia mengalami sendawa. Ya saya pikir ya tidak usah terlalu dipikirkan hal itu. Ya kalau misalnya memang mau sendawa ya sendawa aja, ya. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Ya, tapi kalau kalau misalkan kita di Dhamma Hall gitu terus sendawa terus kan juga nggak enak sama yogi yang lain, Bante, maksudnya Ya. gitu loh. Ya, kalau di Dhamma Hall begitu, ya berarti sendawanya tidak usah keras-keras. Ya, sendawa kan bisa juga kita kendalikan agak suaranya sekecil mungkin. Ya, lalu ada yang begitu memang sengaja supaya lebih enak gitu kan. Biasanya orang begitu. Ya, jadi ya kalau kita berada di tempat umum ya dikendalikan sedikit, maksudnya itu dalam hal suaranya. Tapi sendawanya tidak usah ditahan. Ya, saya pikir bisa itu. Ya Bante, tapi sepertinya lebih kurang sudah 3 tahun sekian tetap ada sendawa sih Bante. Ya. Apa unsur angin saya terlalu banyak mungkin ya? Bisa juga mungkin ada sedikit masalah di pencernaan. Ya. Oke, baik Bante. Kita lanjut ke pertanyaan dari chat. Dari saudari Lili, Bante, saya mau bertanya, jika ada kabar bahwa ada keluarga yang sudah sangat tua masuk rumah sakit, ucapan apa yang bisa kita ucapkan? Apakah semoga lekas sembuh itu ucapan yang baik atau ada yang lebih baik? Terima kasih Bante. Silakan Bante. Maksudnya mengucapkan ke orang yang sedang sakit atau, ya, orang yang sudah tua dan masuk rumah sakit. Ya. Mungkin. Ya, mungkin kita bisa minta dia ya nggak usah banyak pikiran, tenang-tenang saja. Kemudian kalau orang tua mungkin kita bisa juga sih memutar kaset yang damai begitu ya, entah itu baca parita ya yang yang damai, yang menimbulkan ketenangan dalam batinnya, atau lagu-lagu yang menimbulkan ketenangan batin begitu. Ya, mungkin itu. Kalau misalnya dia semasa belum sakit, dia sudah minimal pernah berlatih meditasi dengan misalnya dengan pengucapan kata-kata atau kalimat tertentu, ya boleh saja. Jadi kita mengingatkan dia untuk mengucapkan kata-kata itu terus-menerus di dalam hati, atau mengucapkan kalimat itu terus-menerus di dalam hati, ya. Karena biasanya orang sudah tua lalu sakit lagi. Jadi biasanya itu agak sulit untuk misalnya kita mengajarkan meditasi yang dalam-dalam, biasanya sulit. Ya, jadi kita ajarkan yang gampang-gampang saja. Ya. Itu kira-kira ya. Jadi prinsipnya itu kita membuat batinnya itu bagaimana? Kita menciptakan situasi membuat dia batinnya itu tenang. Ya, dan tidak khawatir. Ya, baik Bante, semoga menjawab saudari Lili. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari saudara Teddy Tahir. Bante, ada aliran guru meditasi yang mengedepankan pengamatan nafas walaupun sedang berjalan atau makan. Apakah lebih baik kita mengamati nafas terus atau vipassana? Terima kasih, Bante. Ya,
tentu saja tidak etis ya kita mengomentari, wah itu tidak bagus, itu tidak. Ya, jadi kalau memang Anda sedang berguru kepada guru tersebut, ya lakukan instruksinya untuk biasanya itu memang arahnya ke samatha, ya, supaya ini tetap bisa konsentrasi ke napas terus, supaya cepat-cepat muncul nimitta, ya. Jadi Jadi kalau misalnya sedang dibimbing oleh guru tersebut, ya Anda lakukan itu sesuai dengan instruksi beliau. Yaitu pada saat sedang makan, sedang jalan, itu selalu tetap perhatiannya itu ke napas. Tapi kalau misalnya Anda mau latihan satipatthana atau mau latihan vipassana, ya tentu saja pada saat itu ya Anda bisa menguasai banyak hal yang paling menonjol atau yang menurut Anda seyogianya dilakukan pada saat itu dengan tujuan untuk berlatih vipassana atau satipatthana. Ya. Ya, baik, semoga menjawab. Oke, baik Bante, saya mau tanya, sebaiknya meditasi itu pakai timer atau nggak pakai timer ya Bante? Soalnya kan kadang, sorry ya, maksudnya guru pembimbing ini harus pakai timer, guru pembimbing itu tidak perlu pakai timer, jadi kadang bingung juga sebagai murid. Silakan Bante. Ya, kalau saya pribadi saya cenderung pakai timer. Ya, saya juga dulunya pakai timer. Ya, dulunya pakai timer dan sekarang pun sebetulnya juga saya jam yang saya pakai di HP itu dia bisa bunyi setiap 15 menit. Jadi melalui bunyi itu juga saya tahu saya sudah meditasi berapa lama. Kadang-kadang gini, pada saat meditasi kita lagi bagus, ya, terasa nyaman, seringkali waktu tidak terasa, ya, berlalu dengan cepat. Tapi pada saat meditasi kita ini sedang kurang bagus, misalnya, ya kita baru duduk 5 menit, 10 menit, rasanya sudah 1 tahun begitu. Jadi seringkali feeling kita itu menipu kita. Nah, kalau misalnya tidak pakai timer atau tidak lihat jam, ya seringkali lagi meditasi lagi kurang bagus begitu, ya kita rasanya ini saya sudah duduk 1 jam gitu, udah langsung berdiri gitu. Jadi kalau menurut saya cenderung boleh pakai timer. Tapi kalau misalnya tidak mau pakai timer juga boleh. Boleh juga misalnya mencoba. Ini kadang-kadang efektif juga. Misalnya gini, sebelum duduk, ya sebelum mulai meditasi, kita mengatakan ke diri kita bertekad, saya akan duduk bermeditasi selama 1 jam. Ya, saya akan duduk selama 1 jam. Setelah 1 jam, ya saya akan sadar. Maksud itu saya akan keluar dari meditasi saya. Saya akan menyelesaikan meditasi saya. Nah, kadang ada orang ya dia mengalami bahwa setelah 1 jam ini walaupun dia tidak pakai timer itu batinnya itu sudah mulai merasa gelisah atau tahu. Nah, ini sepertinya sudah waktunya. Dan ketika dia lihat ya memang itu kira-kira waktunya sudah sampai. Ya. Tapi ini kadang bisa benar, bisa juga salah ya. Jadi oleh karena itu supaya bisa ada kepastian ya boleh saja sih pakai timer. Ya. Kalau menurut pendapat pribadi saya, ya. Supaya bisa mencatat ya Bante. Saya hari ini saya udah meditasi berapa lama gitu. Ya, maksudnya itu supaya kita bisa meditasi secara konsisten. Ya, kalau misalnya hanya berdasarkan feeling ya seperti saya katakan. Jadi kadang mungkin kita sehari hanya bisa meditasi 10 menit. Karena kita merasa itu sudah 1 jam. Padahal belum. Ya, padahal belum. Nah, bagaimana kita tahu kita sudah betul-betul sudah ini. Jadi kadang ya meditasi kita lagi kurang bagus begitu, ya kita tetap berusaha untuk tetap meditasi walaupun ini agak gelisah atau apa begitu, agak bosan begitu. Kita tetap berusaha untuk tetap meditasi selama 1 jam misalnya. Ya, baik Bante Anumodana. Oke, ada partisipan di Zoom yang raise hand.
Silakan saya unmute dulu. Silakan Saudara Rudi Hartono. Terima kasih, Julia. Malam, Bante. Ya, malam. Terima kasih atas bimbingannya. Bante mau nanya, Bante. Ya. Kalau saya sudah sering latihan dengan Anapanasati, terus mulai beralih lagi latihan ke meta, ke meta bawah. Nah, kadang-kadang terus kita kan fokus latihan meta. Itu mau kembali ke Anapanasati ada kayak semacam gangguan gitu ya, Pak? Ya, memang biasanya untuk berpindah objek, ya itu hanya karena terutama ketika kita sudah sangat agak mendalam ke objek tersebut untuk pindah ke objek yang lain, ya memang itu kadang agak kagok gitu, ya agak ini. Jadi tapi nggak apa-apa, ya. Tapi kalau memang sebetulnya ada baiknya itu jangan juga terlalu sering pindah-pindah objek. Justru biasanya itu ya sebaiknya jangan pindah-pindah objek. Ya. Sebaiknya konsisten dengan objek tersebut. Terutama kalau arahnya itu ke samatha. Tapi kalau ke vipassana ya itu memang objeknya itu bisa ganti-ganti. Karena waktu itu dia memegang objeknya itu tidak terlalu kuat. Jawaban saya memadai? Ya. Ya, jadi memang enggak, yang saya rasakan itu begitu kan dulu saya sering latihan Anapanasati, terus saya kan belakangan ya hampir berapa puluh hari ini kan pagi sore ke meta bawana. Itu tadi pagi saya coba berapa hari itu saya coba mau masuk ke Anapanasati itu kayak nggak enak semua gitu kan. Jadi saya tadi pagi saya coba sendiri lagi. Jadi kayak nggak bisa gampang fokus lagi tadi. Ya, Betul. Ya. Ya karena gini, bisa jadi saya nggak tahu apa yang dimasukkan dengan meta bawana. Kalau misalnya meta bawana itu adalah pengucapan kata-kata, berarti itu itu objeknya kasar. Nah sekarang kalau ke Anapanasati lagi itu biasanya objeknya lebih halus sehingga batin kita itu menjadi lebih liar, ya lebih liar. Tapi ya kadang juga memang salah satu cara untuk mengatasi batin yang terlalu liar yaitu ke pengucapan kata-kata atau ke kalimat supaya batinnya itu tidak terlalu liar. Karena kalau batinnya sangat liar biasanya napasnya itu juga tidak begitu terasa. Ya. Terima kasih ya, Bante. Ya. Terima kasih Saudara Rudi. Oke, baik Bante, ada pertanyaan dari Zoom. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante izin bertanya, kalau meditasi sering gelisah itu disebabkan karena apa? Gimana cara mengurangi rintangan tersebut? Ada orang kasih saran kembangkan Buddha Nusati. Meditasi ini benar bisa mengurangi kegelisahan tersebut? Mohon pencerahannya. Terima kasih dari Saudari Ivana Surya Cendama. Silakan Bante. Harusnya kalau Anda sudah mulai mahir untuk melakukan citta nupassana, ya mengamati batin, Anda akan tahu yang membuat Anda gelisah itu apa. Jadi sumber kegelisahan itu macam-macam. Ya, kadang misalnya ada pekerjaan yang belum diselesaikan, ya. Lalu kita coba meditasi, itu seringkali itu membuat kita gelisah. Ya, mikirin pekerjaan itu terus. Atau kadang misalnya masalah keluarga. Misalnya, anak ini kok belum pulang sekolah, lalu mikirin itu terus, kita menjadi gelisah. Jadi sebabnya itu macam-macam. Ya, sebabnya macam-macam. Kalau Anda sudah cukup mahir dalam hal citta nupassana, Anda akan tahu itu mengapa demikian. Nah, tapi kalau misalnya pokoknya kita hanya tahu gelisah, belum tahu apa sebabnya. Oke, tidak masalah. Jadi berarti pada saat itu kita perlu menggunakan objek yang lebih kasar. Karena kalau kita pakai objek yang agak halus, ya, relatif halus ya, misalnya Anapanasati, maka
batin itu sulit, ya, lari ke sana kemari. Nah, itu membuat kita itu merasa meditasi kita itu gagal, ya. Jadi dalam hal itu ya bisa kita menggunakan objek yang lebih kasar, misalnya ya pengucapan kata atau kalimat tertentu secara berulang-ulang. Atau kalau anapanasati, tetap mau anapanasati, ya kita menghitung napasnya, ya 1, 2, 3 gitu. Di samping ya ini menyebutkan dalam hati masuk keluar masuk keluar. Ya, masuk keluar 1, masuk keluar 2, masuk keluar 3. Hitung sampai 10. Bisa juga menggunakan cara itu untuk mengatasi kegelisahan itu. Ya, paling ideal adalah kita mengetahui mengapa kita bisa gelisah. Jadi kalau misalnya ada karena terganggu oleh pikiran terus-menerus yang memikirkan ini nanti pekerjaan saya belum selesai gitu. Ya, Anda harus bertekad dalam hati bahwa oke, untuk sementara semua urusan pekerjaan saya letakkan dulu. Pokoknya sekarang saya mau fokus untuk meditasi. Ya, semua urusan pekerjaan, urusan keluarga saya letakkan dulu. Saya mau fokus meditasi. Kadang itu juga bisa membantu, membuat kita menjadi lebih tenang. Ya. Ya, baik Bante. Sepertinya harus ikut retret Bante. Karena kalau ikut retret benar-benar lepas semuanya. Gadget semua disita. Belum tentu juga. Silence. Belum tentu. Kadang retret, kita sedang retret, mikirin rumah, mikirin pekerjaan. Kadang itu juga menjadi ini. Belum tentu. Ya, tapi ya kita coba. Tapi dengan tidak melihat handphone itu sangat membantu sih. Kalau lihat handphone itu sepertinya kerjaan langsung ya A sampai Z gitu Bante. Ini Saudara Dita Dama raise hand lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bante. Oke, saya unmute. Terima kasih host. Bante, malam Bante. Berkenaan ini Bante kan ya udah set malah yang terbalik Bante, sayanya dari meta baru sekarang ngaku saja ya berapa bulan ini sejak COVID ke Anapanasati. Ini Bante suaranya putus ya. Oh ya, baru unmute. Kedengaran Bante, sorry. Ya. Ini Bante berkenaan Anapanasati. Mohon petunjuknya karena berkenaan yang terutama ke Mahasatipatthana Sutta Bante. Sewaktu kita mulai duduk itu kan jantung kita masih berdetak. Darah masih mengalir mana kita duduk. Kita duduk, satu kita mulai rileks. Nah, pertanyaan saya, natural dan kita berusaha natural, rileks, tidak mengendalikan atau membuat napas ini. Apakah ada kata palinya yang di Sutta itu yang menjelaskan kita patut begitu, Bante? Mungkin selama ini saya belum ketemu dalam hal ini, mungkin bisa Bante terangkan dalam hal ini apakah, tapi memang esensial, sangat penting dalam hal ini. Karena saya juga eksperimen kalau kita buat-buat, malah stres, malah sakit kepala, dan seterusnya Bante dalam ini. Jadi natural dan relax itu sepertinya sangat penting dalam Anapanasati ini. Dan setelah itu yang sabaka yang sabaka yang sampawedi itu kan belakangan. Sampawedi. Nah, yang saya juga eksperimen, usaha berlatihnya dengan mengamatinya lebih jelas. Setelah maaf ya, tadi kan pertama duduk sudah jantung darahnya masih cepat, jadi harus saya duduk dulu. Nah, pasal saat itu kita relax natural, dan tambahan yang dijelaskan Bante itu kita mengadakan relaksasi yang diadakan. Itu malah perlahan-lahan jantung itu kan mulai tenang, lebih tenang, bisa untuk mengamati objek. Lalu kita mengamati keluar masuknya napas. Nah, baru saya amati sampai saya begini, Bante, taruh di depan hidung saya. Ini sebenarnya saya napasnya bagaimana ya? Sekarang tahu begitu loh, mau. Jadi saya mengamatinya, masuk keluar napas itu, setelah itu baru sati dimasukkan. Karena kalau depannya kan kita harus relax, natural. Itu juga terjadi waktu saya melakukan aktivitas lain-lainnya kan. Saya waktu napas, saya mengerti saya tuh napas, saya tidak tidak buat-buat gitu loh. Jadi saya coba terapkan waktu saya duduk meditasi. Saya dekatkan ini, oke. Itu sebenarnya masuk keluar baru sati dimasukkan, tapi sati dimasukkannya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu dikit juga. Ya itu loh, kalau terlalu kendor kan ya bagaimana, terus terlalu
keras juga bermasalah. Nah, setelah itu baru ke arah yang Sabakayang Pati Samwedi. Nah, apakah jalur ini sudah ada mengarah ke arah yang lebih betul atau keliru? Bagaimana, Mbak? Dijelaskan. Karena saya sampai beginiin. Terus saya juga coba kalau masuk saya masukkan Sati, terus keluar saya masukkan Sati. Kayaknya belum bisa awal-awal karena konsentrasinya entah kemana-mana begitu loh, Bante. Bisa sudah tepat nggak, Bante? Kira-kira bagaimana, Bante? Terima kasih arahannya, Bante. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Oke, saya jawab dulu yang kedua. Yang kedua itu sebetulnya masalah utamanya karena Anda tidak merasakan napas itu. Ya. Karena Anda belum merasakan napas itu. Jadi cara untuk merasakan napas, mengetahui adanya napas itu satu. Ya, ada beberapa cara. Ya, ada beberapa cara. Satu, ya, kita menyadari sentuhan. Ya, sentuhan yang ada di lubang hidung. Ya, terutama bisa di ujung hidung, bisa bibir bagian atas. Pokoknya kita menyadari sentuhan itu. Ya, ada yang mengatakan kita tidak perlu mencari titik sentuhan, tapi ada juga guru meditasi mengatakan kita fokus ke satu titik sentuhan yang paling kentara. Yang jelas pada saat kita memperhatikan sentuhan napas itu, jangan memperhatikan lubang hidung bagian dalam. Kadang-kadang ada orang dia mengatakan dia hanya bisa merasakan napas dengan menyadari ini sentuhan napas di dalam lubang hidung. Itu kadang-kadang bagi sejumlah orang, kalau perhatiannya terlalu ke dalam hidung, kadang itu bisa menimbulkan ketegangan, terutama pada saat kalau misalnya dia ikut retret misalnya, ya dia meditasi dari pagi sampai malam, gitu, lalu perhatiannya ke dalam hidung, kadang itu bisa menimbulkan sakit kepala atau ketegangan di kepala. Ya, kadang ada juga dalam rangka supaya bisa mengetahui napas, dia menggunakan mata untuk mata dijulingkan untuk melihat ujung hidung ini, untuk melihat napas itu. Nah, itu juga bisa menimbulkan masalah. Kalau dia sehari hanya latihan 1-2 jam, mungkin itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah melakukan retret dari pagi sampai malam, matanya dijulingkan seperti itu, ya itu akan menjadi masalah. Ya, itu akan menimbulkan ini seperti ada suara berisik apa ya? Mungkin yang mic-nya di Tadama, di unmute dulu. Ya. Kemudian, oke. Kemudian, ya, jadi tidak menggunakan mata untuk ini. Kemudian juga yang namanya meditasi itu adalah pekerjaan batin, bukan pekerjaan fisik. Jadi kita tidak bisa dengan mengunci badan lalu kita mencoba untuk fokus gitu. Itu juga salah, ya. Terutama kalau kita retret gitu, itu bisa menimbulkan ketegangan, menimbulkan ketidaknyamanan di kepala terutama, ya. Nah, untuk mengetahui napas itu kadang ada orang ya macam-macam sebetulnya caranya. Ada yang bisa merasakan napas itu secara abstrak. Jadi seolah-olah itu di depannya itu ada satu pipa. Jadi dia seolah-olah itu dia bisa melihat napas masuk keluar. Ya, kadang-kadang lihatnya seperti ini, kadang-kadang lihatnya dari belakang, begitu. Macam-macam cara. Ya, jadi dia ini yang ini dia hanya melihat napas secara abstrak, bukan melalui sentuhan. Ya, ada sebagian orang bisa seperti itu. Ya, jadi untuk mengetahui napas ini memang banyak sekali caranya. Ya, kemudian yang tentang napas alamiah, ya saya jadi ingat pertanyaan pertamanya itu tentang napas alamiah. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa Sang Buddha menganjurkan napas alamiah? Tadi sebetulnya saya sempat menyinggung sedikit. Yaitu kan setelah Sang Buddha dalam Satipatthana mengatakan bahwa kita menyadari napas masuk dan napas keluar. Lalu setelah itu ya pada saat napas panjang kita menyadari napas panjang, napas pendek kita
menyadari bahwa itu adalah napas pendek. Nah, itu sudah menunjukkan napas alamiah. Kalau napas tidak alamiah, berarti kita berusaha untuk membuat napasnya panjang atau pendek. Jadi berarti kalau beliau mengatakan bahwa kalau napas panjang tahu napas panjang, pendek tahu pendek, ya berarti apapun yang terjadi kita menyadarinya. Berarti itu secara alamiah. Kita bernapas secara alamiah. Nah, kalau menurut saya dari kalimat itu kita bisa mengetahui bahwa yang dianjurkan adalah bernapas secara alamiah. Itu untuk tahap awal. Ya, untuk tahap awal. Kadang napasnya masih panjang, kadang masih pendek. Tapi nanti ya ketika kita batin sudah semakin tenang begitu, nah pada saat itu ya kita mulai juga bisa mengendalikan napas itu. Nah, pada saat itu ya boleh saja. Jadi kita membuat napas kita itu menjadi semakin tenang ya. Ya, kita menyadari napas itu bisa sabakaya itu ditafsirkan napas itu secara keseluruhan ya. Lalu kita membuatnya menjadi tenang atau kita menyadari seluruh tubuh kita secara secara keseluruhan. Lalu dari sana juga kita akan mengetahui napas kita ya. Bisa melalui pendekatan dua cara seperti itu. Dan itu tentu saja itu adalah yang tingkat lanjutan. Kalau kita sejak awal untuk membuat napas kita menjadi tenang, malah nanti berantakan meditasi kita. Karena terlalu awal, belum waktunya. Belum waktunya, lantas kita sudah mau langsung mengatur napas kita, mau membuat napas kita menjadi tenang gitu. Nah, itu malah bisa menimbulkan ketegangan. Kalau sudah mulai tegang, napas itu juga sulit untuk dirasakan. Jadi untuk bisa merasakan napas itu prasyaratnya itu harus betul-betul sangat rileks. Ya, sangat rileks. Makanya itu dalam setiap kali pertemuan kita itu saya selalu mengajarkan relaksasi. Karena itu sangat penting. Ya, kalau kita sudah tegang begitu ya tidak rileks gitu ya napas itu sulit untuk terasa. Ya, itu kira-kira. Ya, baik Bante, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Setelah sesi meditasi online bersama, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Titayano untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan Bante. Ya, baik saudara-saudari sekalian. Malam ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik. Kita sudah memberikan penghormatan kita kepada Tiratana. Kita sudah mendengarkan pembacaan Dhammapada yang tentu saja ya mudah-mudahan pada saat itu juga kita merenungkan isinya. Lalu kita sudah bermeditasi, kita sudah melakukan diskusi Dhamma. Ya, itu semua dikatakan menghasilkan jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita limpahkan kepada leluhur kita, sanak famili kita yang telah meninggal, mereka-mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita. Semoga mereka semua turut berbahagia atas perbuatan baik yang baru dilakukan ini. Ya, semoga semuanya mencapai apa yang dicita-citakan. Semoga semuanya maju dalam Dhamma. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yananyani katanime desanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dittame capya dittawa anye majjatta verino satta tittanti lokasming te bumma catu yonika pance kacatu wokara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidanang me
anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayong maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kema padanca papontu te sasit jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya. Ya, baik. Saya mewakili keluarga besar Dhamma Harja Banyuwangi dan Dhamma Meta Jember mengucapkan Maha Anumodana kepada Bante Titayano yang telah meluangkan waktu untuk sesi meditasi online bersama dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Abiwadana sirisa nicang udam pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Sadu, sadu, sadu. Semoga sesi meditasi online bersama pada malam hari ini meningkatkan keyakinan kita pada Triratana, membawa kebahagiaan dan membawa positif dalam keseharian. Sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Untuk mengakhiri kegiatan sesi meditasi online pada malam hari ini, mari kita bersama-sama bersikap anjali. Saya akan memimpin membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwade Swagato Bhagavata Dhammang Namasa Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nama. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Yesa. Oke, sesi meditasi online telah selesai. Bante, mungkin kalau Bante ada urusan boleh leave dulu. Ya, oke. Terima kasih. Anumodana Bante. Ya, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan host. Terima kasih.
Ya, demikianlah rangkaian acara meditasi online bersama pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi meditasi online bersama. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihotu, selamat malam. Namo Buddhaya.